Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, kita semua pasti ingin memberikan pelayanan yang terbaik kan? Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang keren banget, sebuah kacamata baru yang bisa mengubah total cara kita bekerja dan berinovasi. Namanya Design Thinking, dan ini dirancang khusus untuk kita, para abdi negara. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak sih ngalamin hal ini? Anda dan tim sudah kerja keras bikin konsep program yang kayaknya, di atas kertas ini sempurna banget. Tapi begitu dijalankan di lapangan, kok rasanya anyep ya? Warga malah bingung, atau bahkan nggak mau pakai. Kalau Anda pernah merasakan itu, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini tuh problem klasik, tantangan yang super umum dihadapi rekan-rekan kita di mana-mana. Jadi ini bukan salah Anda, tapi mungkin ada cara pandang yang perlu kita geser sedikit. Nah, disinilah letak perbedaannya. Coba lihat, di sebelah kiri itu cara lama kita. Fokusnya ke aturan, solusinya turun dari atas, dan yang paling penting, kita sering kali cuma berasumsi. Kita kira kita tahu apa yang warga butuhkan. Tapi lihat yang kanan, ini mindset barunya. Fokusnya bergeser 180 derajat, dari aturan ke manusia. Solusinya digali dari bawah, dan kita nggak lagi berasumsi, tapi kita berempati. Penasaran gimana caranya? Tenang, ini bukan teori yang ribet kok. Anggap saja ini sebuah perjalanan seru yang punya peta jelas, yaitu 5 langkah sederhana. Ini dia petanya. Pertama, empathize atau berempati. Kedua, define, kita definisikan masalahnya. Ketiga, ideate, kita cari ide sebanyak-banyaknya. Keempat, prototype, kita bikin versi coba-coba. Dan kelima, tes, kita uji langsung. Kelihatannya simple ya, tapi di balik 5 langkah ini kekuatannya luar biasa. Langkah pertama, dan ini adalah jantungnya, empathize. Ini bukan sekedar simpati atau bilang, oh kasihan ya. Bukan. Ini adalah upaya kita untuk turun, keluar dari kantor dan benar-benar merasakan apa yang warga rasakan. Coba deh duduk di ruang tunggu kelurahan, ngobrol sama ibu-ibu di posyandu. Apa sih yang bikin mereka pusing? Apa harapan mereka yang nggak pernah terucap? Disinilah semua inovasi sejati berawal. Nah, setelah kita dapat feel-nya, barulah kita masuk ke tahap kedua, yaitu define. Di sini kita merumuskan masalah yang sesungguhnya. Bukan warga butuh antrian online, tapi mungkin masalahnya adalah warga merasa cemas dan tidak pasti saat menunggu giliran. Terdengar beda kan? Dari masalah yang tajam inilah, baru kita bisa lanjut ke tahap ideate, tahap curah gagasan yang seru. Pas di tahap cari ide, ada satu aturan main yang penting banget. Ini dia, jangan langsung jatuh cinta pada solusi pertama Anda. Kenapa? Karena di tahap ini kuantitas itu lebih penting dari kualitas. Keluarkan semua ide, bahkan yang paling aneh atau kedengarannya mustahil. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin pilihan, karena siapa tahu ide brilian itu justru tersembunyi di antara ide-ide yang gila. Oke, kita sudah punya tumpukan ide. Terus, diapain? Apa langsung bikin peraturan bupati atau aplikasi canggih? Tentu tidak. Langkah selanjutnya jauh lebih sederhana dan lebih aman. Kita wujudkan ide itu jadi sesuatu yang nyata, yang bisa disentuh dan diuji, tapi dalam skala super kecil. Ini dia siklus ajaibnya. Pertama, kita bikin prototype. Ini bisa sesimpel sketsa di kertas atau simulasi alur layanan pakai kardus bekas. Pokoknya murah, cepat, dan jelek pun nggak apa-apa. Kedua, kita tes. Bawa prototipe itu ke warga dan biarkan mereka menghajarnya dengan masukan jujur. Ketiga, dan ini yang paling krusial, kita learn. Kita pelajari apa yang works dan apa yang enggak. Intinya, mending gagal sekarang pas masih murah, biar belajarnya lebih cepat. Oke, prosesnya udah kebayang ya. Mungkin ada yang berpikir, wah repot juga ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah, buat apa kita repot-repot begini? Apa sih untungnya buat kita sebagai ASN dan buat masyarakat? Hasilnya luar biasa. Solusi kita jadi jauh lebih tepat sasaran yang otomatis bikin warga lebih puas dan percaya sama pemerintah. Kita juga menghemat anggaran negara loh, karena kita nggak lagi bikin program gagal yang mubazir. Dan yang paling penting, ini mengubah kita. Dari yang tadinya mungkin hanya pelaksana aturan, kita bertransformasi menjadi pemecah masalah yang kreatif dan efektif. Semua manfaat keren tadi pada akhirnya mengerucut pada satu tujuan akhir yang paling mulia, yaitu mewujudkan pelayanan publik yang benar-benar melayani, bukan pelayanan yang cuma ada untuk gugurin kewajiban atau bagus di laporan, tapi pelayanan yang tulus, yang benar-benar terasa dampaknya dan bikin hidup warga kita jadi sedikit lebih mudah dan lebih baik. Itulah esensi pengabdian kita kan? Jadi, kesimpulannya begini.
Hal terpenting yang perlu kita ingat dari obrolan kita hari ini adalah design thinking itu bukan sekedar toolkit atau metode teknis. Ini adalah sebuah mindset, sebuah pergeseran cara pandang dari bagaimana saya menjalankan prosedur menjadi bagaimana saya bisa membantu manusia di hadapan saya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil untuk Anda. Lupakan dulu soal bikin solusi yang wah. Mari kita mulai dari langkah paling pertama, empati. Coba, luangkan waktu sebentar saja minggu ini untuk berpikir kira-kira masalah warga apa ya di sekitar saya yang bisa saya coba dengarkan dan pahami lebih dalam lagi. Mulai dari sana.